5 ya, Ibu Guru berharap siswa kelas 5 kabar kalian baik-baik. Seperti biasa, kalian juga tetap harus mengucap syukur kepada Tuhan karena kesetiaannya. Kalian boleh sehat, Ibu Guru juga, dan kita boleh belajar di pagi ini. Ya, ini hari Jumat, kita akan belajar dari muatan bahasa Indonesia. Yang punya buku pena 5A bisa buka di halaman 62 sampai nanti 63. Materi yang akan dibahas di hari ini mengenai menuliskan ide pokok dari teks menggunakan diagram pohon. Sekali lagi, menuliskan ide pokok dari teks menggunakan diagram pohon. Sebelum masuk, ya Ibu Guru akan mengulas sedikit. Kalau di kelas 4, kalian sudah pernah buat tentang diagram. Ya, kalian bikin peta pikiran seperti itu kan? Sudah pernah. Jadi di sini hampir sama seperti peta pikiran di kelas 4. Sama, bikin kotak-kotak juga, tapi di kelas 5 namanya diagram pohon. Seperti itu. Kalau di kelas 4 kan namanya itu kayak peta pikiran. Sama-sama bikin kotak. Ya. Ini ada contohnya. Oke, ini adalah contoh. Kita perhatikan. Kalian bisa lihat di buku. Jadi di sini ini dia. Oke. Judul yang di tengah itu merupakan judul. Setelah itu ide pokok paragraf 1, paragraf 2, 3 dan 4. Jadi tengahnya merupakan judul. Ya. Sebelum kita membuat diagram pohonnya dari ide pokok, kita lihat dulu ceritanya. Cerita yang ini kita akan baca bersama-sama. Judulnya Bumi, planet tempat tinggal kita. Bumi adalah nama planet ketiga yang berada dekat matahari. Bumi merupakan planet yang dihuni oleh makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan dapat hidup di bumi. Hal itu karena di bumi terdapat kandungan oksigen dan air yang cukup banyak untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Itu adalah paragraf yang pertama, paragraf 1. Kemudian paragraf yang kedua, ada beberapa teori tentang asal-usul terbentuknya planet bumi. Salah satunya adalah teori kabut. Teori ini disampaikan oleh Immanuel Kant pada tahun 1775. Teori kabut juga disampaikan oleh Pierre Marquis de Laplace pada tahun 1796. Teori kabut menjelaskan bahwa bumi terbentuk dari kabut yang terdiri atas debu, es, dan gas. Kabut tersebut berputar dengan arah tertentu. Kabut itu kemudian berubah menjadi bintang besar karena suhunya memanas. Bintang besar itulah yang menjadi matahari. Selanjutnya, bintang besar itu melontarkan sebagian kabut ke sekelilingnya yang kemudian menjadi planet-planet di tata surya. Salah satu bagian kabut itu pun berubah menjadi planet bumi. Jadi dari cerita tentang bumi, planet tempat tinggal kita ini ada 2 paragraf. Ini paragraf yang pertama dari bumi sampai di tumbuhan. Ini paragraf 1. Kemudian paragraf 2 mulai dari kata ada sampai di kata bumi. Jadi ada 2 paragraf. Yang satu di atas, kemudian yang satu ada di bawah ini. Ya, dari situ kita akan buat dia punya diagram pohon. Tadi yang di tengah ini merupakan judul. Ini yang di tengah ini judul. Kemudian yang di atas
karena hanya 2, jadi ibu guru bikin 1 di atas, 1 di bawah. Bisa kalian bikin 1 di samping sini, 1 di samping sini. Kalau seandainya 2 paragraf. Kalau 3 ya terserah. Intinya yang penting judulnya ada di tengah. Seperti itu. Judulnya ada di tengah. Judulnya Bumi, Planet Tempat Tinggal Kita. Ini dia judulnya. Kemudian paragraf yang ke-1, ide pokoknya bumi merupakan planet yang bisa dihuni oleh makhluk hidup karena terdapat kandungan oksigen dan air. Ini adalah ide pokoknya dari paragraf yang pertama. Di sini ide pokoknya. Kemudian setelah membuat ide pokok dari paragraf yang pertama, kemudian kalian baca lagi paragraf kedua. Kemudian ini di sini buku sudah bikin ide pokoknya. Seperti biasa, sebelum membuat ide pokok kalian harus baca berulang kali. Tadi ibu guru bacanya cuma sekali. Tapi perlu kalian ketahui bahwa sebelum ibu guru membuat ide pokok ini, ibu guru itu juga baca berulang kali. Ya, ibu guru baca sekitar 3 kali. Jadi kalian juga harus bacanya lebih supaya kalian bisa memahami. Seperti itu. Jadi baca semuanya selesai dulu. Kemudian untuk merumuskan ide pokok dari paragraf 1, berarti baca paragraf 1 dulu, ulang-ulang paragraf 1, ulang-ulang. Setelah itu baru buat dia punya ide pokok. Kemudian nanti paragraf 2 baca ulang-ulang lagi, baru bikin ide pokok dari paragraf 2. Oke, di sini ide pokok dari paragraf 2 terdapat beberapa teori tentang asal-usul bumi, diantaranya teori kabut yang menjelaskan bahwa bumi terbentuk dari kabut yang terdiri atas debu, es, dan gas. Itu adalah ide pokok dari paragraf yang kedua. Jadi seperti itu ya. Seperti itu cara untuk membuat diagram pohon. Ini adalah diagram pohon. Di sini selanjutnya nanti ada tugas. Ini dia tugasnya. Oke. Permainan boy-boyan. Halaman 63. Di sini kalian akan buat judul di tengahnya, kemudian ide pokok paragraf 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalian baca dulu dari atas sampai di bawah, sampai di sini. Selesai itu baru kalian mulai baca 1 paragraf. Ini paragraf 1 dari kata Indonesia sampai di kata gelinding di sini. Ini 1 paragraf 1. Nanti paragraf 2 dari kata untuk sampai di kata bola, itu paragraf 2. Paragraf 3 mulai dari kata kelompok sampai di kata peran. Paragraf yang keempat mulai dari kata permainan sampai di kata begitu saja. Itu adalah paragraf yang keempat. Jadi kalian baca setiap paragraf berulang kali hingga kalian bisa memahami. Kemudian kalian bisa membuat ide pokoknya. Jadi seperti itu. Setelah tahu ide pokoknya, kalian buat dalam bentuk diagram pohon seperti ini ya. Kalian akan gambar seperti ini, baru kemudian kirimkan kepada ibu guru. Jadi seperti itu. Ibu guru harap kalian bisa mengerjakan tugas ini sendiri, kemudian dengan penuh rasa tanggung jawab. Sekian pembelajaran kita. Selamat pagi.